Semangat pagi, excellent people. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin berbagi kepada Anda semua tentang beberapa hal untuk topik bagaimana cara membangun budaya continuous improvement di perusahaan. Nah, dalam hal ini SSCX International selama ini memiliki beberapa step besar yang biasanya kita sampaikan kepada para pemimpin perusahaan. Dan dengan menerapkan step-step ini, dari apa yang sudah kami terapkan di perusahaan dalam jangka waktu kira-kira 3-5 tahun, pada akhirnya perusahaan tersebut dapat memiliki infrastruktur continuous improvement-nya sendiri, dan tanpa bantuan SSCX International, mereka sudah autopilot. Dalam arti proses perbaikan terus-menerus itu sudah berjalan otomatis, mulai dari identifikasi permasalahan, kemudian prioritas permasalahan, eksekusi, kemudian monitoring dan evaluasi itu sudah berjalan sendiri, dan itu sifatnya siklus. Ya, sehingga dalam setiap tahun itu sudah ada list of opportunity for improvement yang akan dilaksanakan dari tahun ke tahun. Jadi bagi perusahaan yang budaya continuous improvement-nya sudah baik, itu sudah tidak kesulitan lagi untuk mencari inisiatif-inisiatif apa saja yang harus dilakukan di tahun ini, karena antriannya sudah ada dan proses identifikasi antrian tersebut sudah melalui proses-proses yang terstruktur. Nah baik, dalam kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait bagaimana untuk membangun hal itu secara bertahap. Yang pertama tentu ini membutuhkan komitmen dan visi dari pemimpin perusahaan. Karena bagaimanapun juga jika apa yang dianggap penting oleh perusahaan tentu akan dianggap penting bagi anggota organisasi. Jika pemimpin perusahaan tidak memiliki visi dan cita-cita yang tajam terkait dengan budaya continuous improvement ini, tentu anggota perusahaan tidak akan menganggap itu menjadi sesuatu yang urgent dan important, sehingga mereka menganggapnya ini biasa-biasa aja, manajemen tidak menganggap ini penting, jadi tidak ada urgensi dan tingkat kepentingan di sana. Nah sehingga di tahap pertama komitmen dan visi pemimpin perusahaan itu sangat penting, dan itu harus dikomunikasikan kepada seluruh anggota perusahaan. Jadi salah satunya adalah dengan mekanisme burning platform, ya, di mana pemimpin perusahaan harus menyampaikan bahwa ini adalah krisis. Jika kita tidak melakukan inisiatif ini, apa yang terjadi bagi perusahaan? Dan itu banyak contoh kasusnya. Itu bisa disampaikan kepada para anggota perusahaan dengan transparan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tentu dengan identifikasi masalah. Ya. Jadi setelah pemimpin perusahaan memiliki arah dan sudah disosialisasikan kepada seluruh anggota perusahaan bahwa perusahaan ini penting untuk segera melakukan improvement atau inisiatif continuous improvement secara terus-menerus, maka selanjutnya adalah apa yang mau diimprove. Nah tentu ini bisa dimulai dengan identifikasi permasalahan. Nah, bagaimana identifikasi permasalahan ini bisa dilakukan? Bisa dari dua cara. Yang pertama adalah dari top down. Ya, ini adalah identifikasi opportunity for improvement berdasarkan voice of management. Jadi bagaimana manajemen melihat dari high level, mereka bisa melihat dari sisi perkembangan industri, ya, dari sisi bisnis, dari business acumen yang mereka miliki. Tentu mereka memiliki hal-hal apa saja yang perlu diimprove di perusahaan, karena ini terkait dengan kompetisi. Maka dari sana mereka bisa memformulasi atau katakanlah mengidentifikasi beberapa opportunity for improvement, apa yang harus diimprove oleh perusahaan. Itu yang cara pertama secara top down. Yang kedua, kita bisa lakukan dengan cara bottom up. Nah, jadi selain voice of management, kita juga harus memiliki voice of employee atau voice of leaders. Nah, dengan ini kita bisa menggali apa saja sebetulnya yang menjadi concern-concern para middle management, kemudian di grassroots, ya, para process owners, apa saja kendala-kendala yang mereka alami di lapangan, ya, dalam operasional, di tingkat proses, di tingkat aktivitas, di tingkat tugas, bahkan micro movement, ya, jika ada, itu kita bisa identifikasi. Nah, sehingga dari sana pun kita bisa
memiliki banyak list opportunity for improvement yang bisa menjadi kandidat masalah-masalah yang bisa kita selesaikan nanti. Nah, itu tahap kedua, ya, identifikasi masalah. Tahap ketiga adalah dengan melakukan prioritas. Nah, dengan melakukan prioritas, seluruh list opportunity for improvement yang berasal dari top management secara top down dan juga seluruh list opportunity for improvement secara bottom up, ya, dari dua sisi ini nanti akan bertemu, akan menjadi satu list besar. Nah, tentu keseluruhan list inilah yang kemudian akan diprioritaskan berdasarkan parameter-parameter yang dibutuhkan oleh perusahaan di saat itu. Seperti misalnya dari sisi analisis kompetisi, di mana memang harus topik-topik ini yang harus kita kerjakan duluan karena kompetitor sudah mengintip. Misalnya seperti itu. Yang kedua bisa aja dari parameter terkait dengan financial benefit. Yang ketiga bisa jadi misalnya dari perspektif safety, ya. Yang keempat bisa jadi dari perspektif sustainability atau ESG. Jadi banyak hal atau banyak faktor yang bisa kita jadikan parameter, tergantung parameternya mana yang sangat dibutuhkan oleh perusahaan di periode tersebut. Lalu dari sana dipilih mana yang menjadi prioritas berdasarkan parameter-parameter yang tadi sudah saya sampaikan. Nah, dari sana muncullah list priority untuk opportunity for improvement yang bisa dieksekusi di tahun tersebut. Nah, ini akan menjadi satu case study, ya, satu case study nyata yang memang dibutuhkan untuk perubahan itu mulai dilakukan. Karena begini, teman-teman excellent people, ya, kalau kita hanya langsung, ya, membangun budaya improvement itu dengan training saja tanpa ada list of opportunity for improvement nyata yang harus dilakukan sebagai case study atau pembelajaran mereka, maka training tersebut kalau tanpa penerapannya di perusahaan itu akan berisiko besar untuk menguap atau hilang, ya. Jadi hanya terbatas knowledge menjadi tacit knowledge dan tidak ada dampak nyata yang bisa dirasakan oleh perusahaan itu sendiri. Maka tadi di 3 step pertama itu kita sudah sampai kepada prioritas permasalahan atau opportunity for improvement. Ini adalah list opportunity for improvement yang bisa kita lakukan sebagai studi kasus nyata untuk pembelajaran para change agent yang nanti akan kita pilih. Ya, itu di nomor 3, ya. Di tahap berikutnya yaitu nomor 4, setelah prioritas masalah itu sudah terdefinisi, baru kita pilih para change agent-nya. Nah, disinilah peran dari top leaders, ya, top management untuk memilih kandidat-kandidat mana saja yang secara kepribadian, secara organisasi sudah teruji dari sisi loyalitas, knowledge-nya, leadership-nya, ya, capability dan kompetensi mereka itu dalam keseharian seperti apa. Nah, para future leader ini dipilih orang-orang terbaik untuk menjadi change agent. Nah, kenapa harus orang yang terbaik? Karena mereka inilah yang akan menjadi stimulir bagi anggota organisasi yang lain untuk menggapai budaya yang baru. Jadi untuk menjadi contoh dan teladan. Nah, jadi setelah prioritas opportunity for improvement itu sudah terdaftar, yang keempat adalah pemilihan change agent dari orang-orang terbaik. Mereka ini akan menjadi agen-agen kita untuk agen-agen perubahan. Nah, setelah itu baru di tahap kelima kita bicara tentang edukasi dan pembekalan. Jadi jangan dibalik, ya, teman-teman excellent people. Seringkali dimulai dengan awareness, ya itu tentu kita membutuhkan itu. Tapi tentu untuk perubahan yang nyata kita membutuhkan change agent yang nanti akan melakukan perubahan melalui inisiatif continuous improvement di perusahaan yang memberikan dampak nyata. Maka change agent ini setelah terpilih baru di tahap berikutnya diberikan edukasi dan pembekalan. Nah, disinilah edukasi dan pembekalan diberikan kepada mereka bagaimana best practice untuk melakukan continuous improvement dan operational excellence itu dilakukan. Metodologinya bagaimana, tools-nya seperti apa, step-stepnya seperti apa, dan bagaimana cara menganalisisnya sehingga setelah pembelajaran dan pembekalan itu dilakukan, step berikutnya adalah eksekusi.
Nah, jadi para change agent ini melakukan eksekusi di setiap inisiatif opportunity for improvement yang sudah teridentifikasi. Nah, itu ditugaskan kepada change agent yang mana saja. Nah, ini yang kemudian dipantau. Nah, dalam hal ini tentu kita perlu bentuk juga semacam komite yang mengawal inisiatif continuous improvement ini di perusahaan. Nanti akan terdiri dari steering committee yang terdiri dari para top leaders atau eksekutif. Kemudian yang kedua ada juga project sponsors, di mana project sponsor ini biasanya berasal dari para kepala divisi atau kepala departemen di mana inisiatif improvement itu dilakukan. Jadi mereka itu memiliki KPI-nya di departemen, lalu area project-nya ada di tempat mereka, sehingga mereka bisa membantu para change agent yang ditugaskan di tempat mereka untuk mencapai KPI perusahaan di departemen tersebut. Nah, jadi infrastrukturnya lalu kita buat untuk mengawal eksekusi ini berjalan terus-menerus. Nah, lalu bagaimana sepanjang eksekusi ini dilakukan oleh para change agent? Berikutnya adalah tentu dengan melakukan monitoring dan evaluasi. Disinilah di setiap perkembangan progres inisiatif-inisiatif improvement itu dilakukan oleh para change agent, harus ada semacam sesi-sesi tertentu di dalam setiap tahapan project untuk bertemu dengan top manajemen, mengupdate kemajuan-kemajuan inisiatif mereka. Nah, disinilah para top manajemen bisa memberikan feedback, bisa meng-coaching mereka dari sisi bisnis, dari industrinya, agar mereka bisa lancar ya, atau mereka bisa lebih cepat lagi atau terakselerasi untuk menyelesaikan inisiatif improvement yang mereka lakukan bersama anggota timnya. Nah, setelah itu baru kemudian dievaluasi ya, di mana setelah proyek itu selesai, divalidasi, diverifikasi. Apakah hasil dari opportunity for improvement yang sudah dieksekusi oleh para change agent ini benar-benar menghasilkan atau tidak? Bagaimana kondisi improvement itu dibandingkan dengan kondisi sebelum improvement, ada perubahan yang signifikan atau tidak? Nah, setelah diverifikasi, divalidasi, katakanlah dalam hal ini dibantu oleh kepala departemen sebagai project sponsor dan juga finance accounting departemen yang membantu mengkalkulasi, memverifikasi dari peningkatan quality, dari peningkatan kapasitas, atau katakanlah dari percepatan proses, apa financial benefit yang diperoleh oleh perusahaan dengan inisiatif yang dilakukan oleh para change agent ini. Nah, baru dari sana setelah tervalidasi, kita berikan reward kepada mereka. Ya, reward, di mana setelah reward ini diumumkan secara resmi, bagaimana lesson learn-nya, ya, apa yang dilakukan, dokumentasinya seperti apa. Nah, disinilah titik piloting budaya continuous improvement terbentuk di tahap pertama. Kenapa? Karena sudah ada success story, ya, di mana ternyata betul ya, continuous improvement yang kita lakukan itu bisa loh menghasilkan, ya, dan ada dampaknya nyata dan bisa dirasakan oleh individu, baik change agent itu sendiri, baik oleh anggota organisasi lainnya, baik oleh para pemilik proses, bahkan oleh organisasinya itu sendiri. Dampaknya terasa real, ada benefit bisnis yang dirasakan oleh perusahaan. Behavior berubah, ya, kemudian ada result. Nah, disinilah yang akan menjadi momentum bagi pembentukan continuous improvement di tahap pertama ini untuk menjadi success story bahwa oke, ini tahap pertama sudah selesai, list priority yang tadi sudah di-improve, berikutnya kita bisa roll out ke seluruh organisasi. Maka disinilah para change agent yang sudah membuktikan dirinya berhasil ya dalam mengawal satu inisiatif opportunity for improvement, confidence-nya sudah terbentuk, ya, kompetensinya sudah terbentuk, ya. Kemudian mereka juga sudah berkoordinasi dengan berbagai pihak, karena ingat pada saat kita melakukan continuous improvement ya, kita harus berkomunikasi dan berkoordinasi dengan berbagai pihak, dengan berbagai departemen, berbagai divisi. Ini adalah cross function dan ini membuat kolaborasi menjadi semakin baik di satu stream proses dari ujung ke ujung. Maka ini akan membreakdown silo. Nah, dengan demikian roll out organisasi ya untuk budaya continuous improvement ini akan bisa terus-menerus dilakukan. Nah, kemudian change agent akan bisa
melakukan inisiatif-inisiatif lainnya. Dan mereka juga bisa melatih change agent baru. Nah, pada saat change agent melahirkan change agent baru, dan kemudian change agent baru ini setelah matang, melahirkan lagi change agent baru. Anda bisa bayangkan bagaimana kemudian yang pada akhirnya budaya itu dimulai dari beberapa titik change agent, ya, beberapa orang change agent, menyebar menjadi ke seluruh organisasi, maka pada akhirnya seluruh organisasi akan merasakan dampaknya, dan pada akhirnya mereka semua sudah menjadi change agent. Pada saat itulah kita sudah bisa mengatakan bahwa budaya continuous improvement di perusahaan telah terinstalasi. Demikian Excellent People, sharing saya kali ini. Sukses untuk Anda semua.